Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susan Aprianti dengan NIM 1904311004 dari Program Studi D3 Akuntansi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan tugas akhir saya yang berjudul Prosedur Audit Kas dan Setara Kas PT SUA oleh KAP Paul Hadiwinata Hidayat Arsono Retno Palilingan dan rekan. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yusefria Purwasetya, SEMAK, selaku dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya dalam penyusunan laporan tugas akhir. Setiap perusahaan memiliki tujuan untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal agar tetap hidup dan melanjutkan usahanya. Perusahaan memerlukan laporan keuangan untuk memberikan informasi tentang kondisi perusahaan. Salah satu laporan keuangan adalah laporan posisi keuangan yang berisi aset, liabilitas, dan ekuitas. Salah satu golongan aset adalah kas. Kas merupakan aset yang paling liquid dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan. Banyaknya penerimaan dan pengeluaran kas membuat kas mudah diselewengkan sehingga perlu dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap kas dilakukan dengan melaksanakan prosedur audit kas dan setara kas oleh auditor independen. Auditor independen adalah anggota yang bekerja di kantor akuntan publik. Salah satu kantor akuntan publik adalah KAP Paul Hadiwinata Hidayat Arsono Retno Palilingan dan rekan atau disingkat KAP PKF Hadiwinata. Salah satu perusahaan yang diaudit oleh KAP PKF Hadiwinata adalah PT SUA, karena akun kas dan setara kas PT SUA mengalami penurunan signifikan hingga 35% dari tahun sebelumnya, sehingga diperlukan pemeriksaan untuk memastikan tidak terjadinya penyelewengan. Tujuan penulisan. Yang pertama, mendeskripsikan perencanaan audit kas dan setara kas PT SUA oleh KAP PKF Hadiwinata. Tujuan yang kedua, mendeskripsikan pelaksanaan prosedur audit kas dan setara kas PT SUA oleh KAP PKF Hadiwinata. Dan tujuan yang ketiga, yaitu mendeskripsikan hasil dari pelaksanaan prosedur audit kas dan setara kas PT SUA oleh KAP PKF Hadiwinata. Pengertian audit menurut Hayes adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi tentang tindakan dan peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara asersi ini dan kriteria yang ditetapkan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, pengertian kas menurut Agus adalah alat pembayaran yang siap digunakan dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Sedangkan pengertian setara kas menurut Sukanto adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Selanjutnya, profil KAP. KAP PKF Hadiwinata didirikan pada tahun 1987 oleh Dr. Andes Paul Hadiwinata, CA-CPA. KAP PKF Hadiwinata merupakan perusahaan jasa akuntansi dan profesional terbesar ke-8 di Indonesia dan merupakan anggota keluarga global perusahaan hukum independen milik PKF Internasional yang berkantor pusat di Jakarta. Gambaran umum PT SUA. PT SUA merupakan perusahaan utama yang menjadi pemimpin dari suatu grup perusahaan pegadaian emas swasta berskala nasional. Didirikan pada tahun 2017 dan saat ini berkantor pusat di Jakarta. PT SUA memiliki 6 outlet yang tersebar di daerah Rawamangun, Kramat Jati, Halim, Melawai, Penggilingan, dan Pondok Labu. Selanjutnya, tujuan KAP PKF Hadiwinata melakukan audit kas dan setara kas adalah untuk menguji beberapa asersi. Seperti yang dapat dilihat pada gambar tersebut merupakan navigation walkdown yang berisi prosedur yang nantinya akan dilakukan beserta asersi yang akan diuji, yang terdiri dari existence and occurrence, completeness, cut-off, akurasi, valuation, right and obligation, dan presentation and disclosure. Selanjutnya adalah tahap perencanaan audit yang terdiri dari 8 tahap yang dapat dilihat pada slide berikut, yang kemudian akan saya jelaskan satu persatu. Tahap perencanaan yang pertama yaitu penerimaan klien dan
pembuatan rencana audit awal. PTSUA merupakan klien baru pada KP PKF Hadiwinata. Sebelum memutuskan untuk menerima perikatan, KP PKF Hadiwinata memahami bisnis dan bidang usaha klien dengan melakukan wawancara dan diskusi mengenai evaluasi stabilitas keuangan dan menilai risiko yang mungkin terjadi. Setelah KP PKF Hadiwinata memutuskan untuk menerima perikatan, selanjutnya membentuk tim audit yang terdiri dari 6 orang, 1 orang partner, 1 orang direktur, 1 orang supervisor, 1 orang senior auditor, dan 2 orang junior auditor. Seluruh nama yang tertera dalam tim telah diperiksa independensinya yang ditunjukkan dengan penandatanganan surat independensi yang dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya, memahami bisnis dan bidang usaha klien. Untuk memahami bisnis dan bidang usaha klien dapat dilakukan dengan memperoleh informasi dari auditor terdahulu, dari dokumen permanen seperti akta pendirian perusahaan, dan bisa juga mengunjungi secara langsung tempat operasi klien. PTSUA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang gadai. Selanjutnya, menilai risiko bisnis klien. Risiko bisnis klien adalah risiko kegagalan klien dalam mencapai tujuannya. Faktor yang mempengaruhi risiko bisnis klien adalah terjadinya penurunan ekonomi, adanya teknologi baru, dan tidak berhasilnya klien dalam melaksanakan strateginya dengan baik. PTSUA memiliki risiko bisnis high risk karena kondisi keuangan yang perusahaan yang tidak stabil dan masih dalam tahap startup. Selanjutnya, melakukan prosedur analitis pendahuluan. Prosedur analitis pendahuluan bertujuan untuk membandingkan perubahan kenaikan atau penurunan akun dalam laporan keuangan periode yang diaudit dengan periode sebelumnya. PTSUA mengalami penurunan signifikan hingga 35% dari tahun sebelumnya. Setelah ditelusuri, penurunan tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan pencatatan, melainkan banyaknya transaksi pelunasan utang dan pembelian perusahaan. Selanjutnya, menetapkan tingkat materialitas. PTSUA merupakan perusahaan entitas komersial yang berorientasi pada keuntungan, sehingga benchmark yang dipilih yaitu PBT, revenue, dan aset. Auditor menentukan untuk menggunakan persentase profit before tax sebagai benchmark karena kondisi keuangan perusahaan yang tidak stabil dan mengalami kerugian 2 tahun berturut-turut. Berdasarkan gambar tersebut, profit before tax PTSUA sebesar Rp426.737.187. Besarnya overall materiality ditetapkan sebesar 5% dari PBT. Performance materiality ditetapkan sebesar 75% dari overall materiality, dan SUM ditetapkan sebesar 5% dari performance materiality. Selanjutnya, memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. Pengendalian internal bertujuan untuk mencapai keandalan pelaporan keuangan serta kesesuaian dengan standar yang berlaku. Auditor KPPKF Hadiwinata menilai pengendalian internal dengan melakukan pengujian penerimaan kas. Dokumen yang dibutuhkan dalam melakukan pengujian penerimaan kas adalah daftar penerimaan kas. Selanjutnya, mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan. Auditor harus menjaga tingkat skeptisisme profesional ketika mempertimbangkan sejumlah informasi, karena kecurangan pada akun kas dan setara kas dapat berupa penggelapan penerimaan kas. Risiko kecurangan PTSUA adalah low karena setiap pengeluaran kas telah diotorisasi oleh pihak yang berwenang dan dibubuhi cap lunas oleh bagian keuangan. Tahap perencanaan yang terakhir adalah menyusun program audit. Program audit adalah daftar prosedur yang akan dilaksanakan selama proses audit berlangsung. Sedangkan prosedur audit adalah instruksi detail yang menjelaskan cara untuk mendapatkan bukti audit. Berikut ini merupakan prosedur audit kas dan setara kas PTSUA yang dilakukan oleh KP PKF Hadiwinata. Selanjutnya, tahap pelaksanaan audit. Tahap pelaksanaan yang pertama kali dilakukan adalah permintaan data. Auditor membuat Client Assistant Package atau daftar permintaan data dan mengirimkannya kepada PTSUA. Tujuannya sebagai sarana komunikasi antara KP PKF Hadiwinata dengan PTSUA dalam menyelesaikan pekerjaan dengan efisien dan sesuai timeline yang telah disepakati. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam melaksanakan audit kas dan setara kas dapat dilihat pada gambar berikut.
Selanjutnya, membuat skedul utama atau lead sheet. Lead sheet digunakan untuk meringkas informasi yang dicatat dalam skedul pendukung untuk akun yang bersangkutan. Berikut ini merupakan lead sheet akun kas dan setara kas PTSUA. Tahap pelaksanaan selanjutnya adalah melakukan perhitungan fisik atau cash count. Cash count merupakan perhitungan fisik uang kas di tangan yang dimiliki oleh perusahaan. Tujuannya untuk memastikan jumlah kas di tangan yang disajikan PTSUA dapat dibuktikan kebenarannya. Jumlah hasil cash of name petty cash pada PTSUA ketika dibandingkan dengan buku besar hasilnya sudah sama, yaitu sebesar Rp4.762.000, sehingga tidak ada selisih atas perhitungan fisik kas tersebut. Auditor kemudian mendokumentasikan hasil perhitungan cash of name pada kertas berita acara pemeriksaan uang kas. Auditor menggolongkan kas berdasarkan nilai nominalnya untuk memudahkan proses penghitungan. Berita acara pemeriksaan dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya, melakukan test of bank reconciliation. Test of bank reconciliation merupakan kegiatan mencocokkan jumlah kas di klien dengan bank. Tujuannya untuk memastikan catatan klien dengan bank sesuai dengan kas yang ada di bank. Dapat dilihat pada gambar, jumlah saldo akhir pada salah satu rekening koran milik PTSUA adalah sebesar Rp2.544.100. Ketika dicocokkan dengan saldo pada buku besar, hasilnya sudah sama. Dapat dilihat pada rekapitulasi test of bank reconciliation berikut ini. PTSUA tidak memiliki saldo mata uang asing sehingga tidak diperlukan pencocokan ke dalam mata uang asli. Setelah semua saldo diinput, kemudian dijumlahkan dan ketika dibandingkan dengan trial balance, tidak terdapat selisih, sehingga dapat membuktikan bahwa pencatatan transaksi telah dicatat secara lengkap. Tahap pelaksanaan yang terakhir adalah test of bank confirmation. Tujuannya untuk meyakinkan saldo yang dicatat PTSUA telah sesuai dengan yang tercatat di bank. Hal yang pertama kali dilakukan adalah auditor membuat surat konfirmasi bank dan mengirimkannya kepada PTSUA. PTSUA kemudian mengirimkan surat yang telah ditandatangani dan diberikan kopi surat kepada bank. Selanjutnya, auditor mendapatkan balasan konfirmasi dari bank. Setelah menerima balasan konfirmasi, auditor menginput total saldo konfirmasi bank dan kemudian membandingkan saldo tersebut dengan buku besar. Dapat dilihat pada rekapitulasi konfirmasi bank tidak terdapat selisih sehingga tidak diperlukan penyesuaian. Berdasarkan audit yang telah dilakukan, tidak ditemukannya salah saji material terhadap akun kas dan setara kas PTSUA. Penurunan saldo kas dari tahun sebelumnya bukan disebabkan oleh kesalahan pencatatan, melainkan banyaknya transaksi pelunasan utang dan pembelian perusahaan. Akun kas dan setara kas yang disajikan oleh PTSUA telah diyakini wajar oleh KAP PKF Hadiwinata, dan opini untuk laporan keuangan secara keseluruhan adalah wajar tanpa pengecualian. Berdasarkan pelaksanaan audit kas dan setara kas, didapatkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, tahapan perencanaan meliputi penerimaan dan pembuatan rencana audit awal, memahami bisnis dan bidang usaha, menilai risiko bisnis klien, melakukan prosedur analitis pendahuluan, menetapkan tingkat materialitas, memahami pengendalian internal, mengumpulkan informasi, dan menyusun strategi serta program audit. Kesimpulan yang kedua, tahap pelaksanaan adalah melakukan permintaan data, membuat skedul utama, melakukan perhitungan fisik, test of bank reconciliation, dan test of bank confirmation. Kesimpulan yang ketiga, yaitu hasil audit kas dan setara kas PTSUA adalah wajar. Berdasarkan kendala yang dialami selama melaksanakan audit kas dan setara kas, terdapat beberapa saran untuk KAP PKF Hadiwinata. KAP PKF Hadiwinata sebaiknya melakukan follow-up terkait permintaan data, terutama surat konfirmasi bank, agar pelaksanaan audit tidak mengalami keterlambatan karena harus menunggu beberapa hari untuk mendapatkan kelengkapan dokumen. Yang kedua, pada saat mengerjakan kertas kerja, terdapat pembagian tugas dan timeline secara jelas agar audit dapat berjalan tepat waktu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.